Maijen Dudung tersenyum, singa stop mengaum. Artikel ini ditulis oleh Eko Wibowo di siword.com. Front Pembela Islam (FPI) dan seluruh pendukung Habib Rizik Syihab punya musuh baru. Punya tokoh tambahan yang bisa diajak berseberangan. Sebelumnya, mereka sudah punya Pak BTP alias Ahok, Pak Jokowi, dan Bu Mega, serta siapapun yang berseberangan dengan mereka yang otomatis akan dicapnya sebagai PKI gaya baru, penista agama, atau sekedar pendukungnya. Dia adalah Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Ya, betul, FPI dan sekelompoknya sekarang begitu geram dengan Pak Jenderal yang satu ini. Entah stempel apa yang mereka sematkan kepada Maijen Dudung ini. Kalau sebutan wereng coklat ditunjukkan untuk korps kepolisian, sebutan apa yang akan mereka berikan pada beliau? Entahlah, yang jelas mereka sedang geram segeram-geramnya. Marah semarah-marahnya. Ya jelas, sebab karena Pak Maijen Dudung lah, keberadaan Rizik Syihab sepulangnya dari Arab Saudi menjadi jauh lebih panas dibandingkan dengan suhu di padang pasir sana. Habib Rizik mulai merasakan apa yang namanya ketar-ketir. Ya, karena pasukan di bawah komando Maijen Dudung lah keberadaan dan kemenangan FPI dan HRS diporandakan. Ratusan atau bahkan ribuan baliho tak berizin bergambar Rizik Syihab di seantero DKI Jakarta diturunkan. Benar-benar dibersihkan. Jelas, pemandangan di wilayah DKI Jakarta jadi lebih terang. Agaknya, mulai dari tindakan Maijen Dudung, inilah marwah Habib Rizik Syihab kembali ke asalnya. Kembali ke yang semestinya. Karena seperti diketahui, selepas dikerjain oleh Maijen Dudung, FPI dan HRS kembali ke selera asal. Kembali asal-asalan. Mereka melakukan tindakan-tindakan aneh yang tak sejalan dengan standar kelayakan umum. Kembali melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya bagi ukuran orang wajar. Coba ingatlah bagaimana baliho bergambar HRS dipuja sedemikian rupa. Kemudian, bagaimana seorang HRS yang katanya adalah imam besar, tapi tidak transparan mengenai keadaan dirinya terkait dengan hasil tes COVID-19. Dan yang parah adalah bagaimana beliau akhirnya kabur dari rumah sakit tempatnya dirawat. Itu belum seberapa, yang terparah adalah perlawanan pengawalnya kepada pihak kepolisian, yang pada akhirnya mengakibatkan 6 tewas dari pihaknya. Meninggalnya 6 pengawal itu ternyata tidak mendatangkan simpati dari khalayak luas masyarakat Indonesia. Biasa-biasa saja tanggapan dari masyarakat umum. Jelas ini sebuah pukulan super yang menghantam ulu hati sang imam besar. HRS lemas, menandakan bahwa keberadaannya secara nyata ternyata tidaklah seheboh yang digambarkan. Kebesarannya rapuh dan tipis seperti balon yang ditiup. Pesona HRS hanya setengah semu. Pihak di atas, di belakang, dan di sampingnya yang biasanya siap sedia mendukung dan mengkongkosinya, ternyata serempak berlepas tangan, meninggalkannya dan pura-pura tidak tahu. Menghindar karena ogah terciprat getah buah dari perbuatannya. HRS alone. HRS tidak bisa mengamuk lagi. Akhirnya, drama baru harus dibuat agar si IB tidak terlihat nista di hadapan para pendukung butanya. Agar diharapkan kemuliaannya tidak berkurang. Setelah mengabaikan 2 panggilan sebelumnya, sebelum dijemput paksa, HRS akan mendatangi Polda Metro Jaya. Walau dengan alasan patuh pada proses hukum dan proaktif. Saya umumkan untuk seluruh anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya. Insya Allah, kata Habib Rizik dalam keterangan resmi yang disiarkan akun YouTube Front TV, Sabtu 12 Desember, dikutip dari jpnn.com. Tapi apa kata polisi? Dikutip dari detik.com, Polda Metro Jaya memastikan bahwa tidak ada pemanggilan kepada Habib Rizik Syihab hari Sabtu 12 Desember ini. Polda Metro Jaya menyebut kedatangan Habib Rizik adalah untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Tidak ada pemanggilan untuk MRS hari ini. Dia menyerahkan diri, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Dia takut sehingga dia menyerah, lanjut Pak Yusri. Ternyata pada saat yang sama, Maijen Dudung juga mengunjungi markas Polda Metro Jaya. Entah ini betul-betul kebetulan ataukah kebetulan yang disengaja. Tapi yang pasti, Pak Maijen Dudung akan tersenyum saat di Polda Metro Jaya itu. Yakinlah si yakin-yakinnya. Dan akhirnya segenap seluruh anak bangsa menjadi tahu
bahwa ternyata RS sang imam besar datang menyerahkan diri pada polisi. Oh walah,